Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya dari kelas 12 Syariah 1 ingin mengerjakan tugas praktek bahasa Indonesia, yaitu dengan mengerjakan video yang di dalamnya itu membahas tentang materi bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks narasi. Narasi itu adalah wacana atau karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, sehingga pembaca seolah-olah itu akan mengalami sendiri peristiwa yang diceritakan itu. Nah, kata kunci atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat teks narasi, yang pertama itu ada urutan peristiwa atau kejadian atau jalan cerita. Dan yang kedua itu ada tokoh-tokoh. Dan yang ketiga itu ada latar atau setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Dan jenis-jenisnya narasi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu narasi yang fiktif. Narasi fiktif itu narasi yang bersifat imajinatif. Narasi semacam ini disebut juga narasi sugestif. Contoh, cerpen, roman, dan novel. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat teks narasi yang fiktif adalah yang pertama, bahasa cenderung figuratif. Yang kedua itu dan konotatif. Dan yang ketiga itu menggugah imajinasi. Dan yang keempat itu menyampaikan amanah secara tersirat. Contoh, beberapa detik dia masih bersandar pada pintu dan menyalakan sebatang rokok. Di atas tempat tidur sebelah kanan ada 2 selimut yang agak bersih, dan tampaknya kasur jerami baru diisi. Di sebelah kiri ada sebuah meja cuci. Kerannya masih baik, tetapi sumbatnya tak ada lagi. Kaleng di sebelahnya itu sudah dibersihkan dengan karbol sehingga tak berbau. Tembok batu sebelah menyebelah dibuat begitu kuat supaya jangan kedengaran ketukan dari luar, tetapi bagian-bagian terobosan pipa pemanas dan selokan hanya didempul sehingga suara menggema juga. Lagi pula pipa pemanas itu sendiri rupa-rupanya memang turut juga menyatukan suara. Jendela dibuat kira-kira setinggi mata. Ini itu terdapat di dalam buku Gerhana Tengah Hari. Penulisnya itu Arthur Koestler. Nah, jenis yang kedua dari teks narasi itu adalah narasi yang non fiktif, yakni adalah narasi yang mengisahkan peristiwa-peristiwa aktual yang benar-benar terjadi. Narasi semacam ini disebut juga narasi yang ekspositoris. Contoh kayak biografi atau autobiografi atau laporan perjalanan dan sebagainya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat teks narasi ini adalah bahasa cenderung informatif dan denotatif. Dan yang kedua itu menggugah penalaran. Yang ketiga itu adalah menyampaikan informasi untuk memperluas wawasan. Nah, contoh seperti biodata Khairul Anam dilahirkan di Brebes tanggal 16 November 2004 dan meninggal belum meninggal. Nah, ia adalah seorang santri dari asrama Al-Firdaus dan bisa dijuluki dengan bla adalah. Nah, ini yang disebut dengan teks narasi yang non fiktif. Jadi teks narasi itu ada dua hal. Yang pertama itu teks narasi yang fiktif, itu seperti novel, roman, cerpen. Dan yang kedua itu ada teks narasi yang non fiktif seperti biografi, laporan perjalanan, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada yang dinamakan dengan karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang bertujuan itu untuk memberikan gambaran sesuatu kepada pembaca, sehingga pembaca itu seolah-olah melihat sendiri objek yang dideskripsikan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat teks deskripsi itu yang pertama menggambarkan suatu keadaan tertentu. Dan yang kedua itu objek yang dideskripsikan dapat berupa keindahan alam, keindahan jismani, watak, atau objek tertentu yang dapat diserap oleh panca indera. Nah, contoh seperti dilihat dari penampilannya
Bunga rossolai itu termasuk kategori tanaman hias. Warnanya merah, segar, bak warna buah mahkota dewa yang sudah matang. Atau misalkan cipeng. Dilihat dari penampilannya itu ya semacam gorengan, sejenis dengan gorengan. Dibuat dengan tepung, terasa dengan ada asinnya. Dilihatnya itu berwarna agak kekuningan dan digoreng dengan minyak dan lain-lain. Nah, ini yang dinamakan dengan teks deskripsi. Jadi seolah-olah pembaca itu objek yang dideskripsikan itu tergambarkan oleh nalar kita gitu. Nah, yang ketiga itu karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hal atau objek. Jadi, penjelas suatu objek itu dinamakan dengan teks eksposisi. Nah, umumnya hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat teks eksposisi ini adalah yang pertama, umumnya itu berupa ciri-ciri atau identifikasi suatu objek. Yang kedua itu menggunakan contoh, grafik, dan sejenisnya dengan tujuan menjelaskan kepada pembaca. Contohnya itu seperti dunia fotografi ini semakin diminati masyarakat. Untuk itu, wajarlah jika kita dengan mudah dapat melihat pameran fotografi, baik yang berskala kecil maupun besar, di Taman Impian Jaya Ancol misalnya, selama 24 Oktober sampai dengan 15 November 2009, yang akan diselenggarakan pameran fotografi bertema Urban Topio. Nah, oleh karena itu, fotografi yang dimamerkan berkaitan dengan bagaimana cara pandang para fotografer dalam melihat masyarakat dan budaya urban saat ini. Semua itu dikemas dalam bentuk foto-foto jurnalistik, salon, periklanan, dan sebagainya. Dan yang keempat itu ada yang namanya karangan argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Jadi, suatu teks yang untuk mempengaruhi pembaca itu adalah dinamakan dengan teks argumen. Yang pertama itu memberikan alasan, hal-hal yang harus diperhatikan itu memberikan alasan yang kuat yang meyakinkan. Dan yang kedua itu menggunakan contoh, grafik, dan sejenisnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca. Contohnya itu, sudah waktunya kini Indonesia harus membalikan undang-undang tentang kesehatan yang berkaitan dengan penanggulangan AIDS/HIV. Setidaknya perlu ada undang-undang tentang narkoba untuk mengurangi pemakaian jarum suntik bergantian yang merupakan jalan penularan virus HIV. Peran media massa dan swasta dalam memberikan informasi tentang bahaya virus yang menyerang kekebalan tubuh ini juga sangat penting. Jangan menganggap remeh hal ini. Dari hasil penelitian, jumlah mereka yang positif terinfeksi HIV yang sekarang populer itu disebut dengan ODHA sudah mencapai lebih dari 130.000 orang yang menyebar di berbagai kota di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan.